kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kesal tunggu janji pemerintah, warga Pandeglang perbaiki jalan rusak dengan swadaya. Mengalami kecelakaan hingga kaki diamputasi, guru di Pamarayan membutuhkan bantuan kaki palsu. Cegah buta huruf dan buta hitung, mahasiswa di Kabupaten Serang gelar sudut literasi desa. Fokus menyasar penyakit masyarakat dan premanisme, Kapolres Cilegon berpatroli rutin dalam rangka operasi penyakit masyarakat Maung 2025 untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Cilegon. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah titik rawan premanisme dan penyakit masyarakat seperti di kawasan Pelabuhan Merak, Terminal Terpadu Merak, Pasar Malam, dan sejumlah titik keramaian lainnya dengan memeriksa identitas dan barang bawaan warga. Sementara itu, pada operasi Pekat Maung, polisi tidak menemukan adanya preman. Namun sejumlah anak pang asal Jawa Barat yang hendak menyeberang ke Sumatera di Pelabuhan Merak dipulangkan. Lantaran saat dilakukan pemeriksaan tidak memiliki identitas. Hari ini kita melaksanakan operasi Pekat dan juga kegiatan rutin yang ditingkatkan. Sasaran kita yaitu penyakit masyarakat, kemudian juga premanisme. Tadi juga ada beberapa anak-anak pang yang kita amankan, kita minta keterangan dan kita bina untuk bisa kembali lagi. Dia berasal dari Jawa Barat, kita suruh kembali lagi yang akan mau menyeberang ke Sumatera. Thomas menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan razia dan patroli wilayah untuk mencegah terjadinya aksi premanisme. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk tidak segan dan segera melaporkan jika menemukan aksi premanisme yang terjadi di lingkungan sekitar kepada pihak kepolisian. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Seperti inilah suasana di lokasi Gua Maria, Bukit Kanada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten pada Senin 12 Mei 2025. Umat Katolik dari berbagai keuskupan seperti dari Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Cilegon memadati lokasi ziarah umat Katolik ini. Para peziarah ini sengaja datang untuk berwisata sekaligus berziarah dan berdoa di Gua Maria, Bukit Kanada. Mita, salah satu peziarah asal Tangerang, mengaku sudah beberapa kali datang ke Gua Maria. Tempatnya sejuk dan enak untuk dapat berdoa, selain itu lingkungan masyarakatnya juga cukup bersahabat. Begituan sih, adem, sejuk. Ya enak sih, sejuk, tempat doanya juga rapi, aman. Maksudnya enak lah buat berdoa di sini gitu loh. Oh gitu ya. Tapi udah sering ke sini ya. Biasanya sama siapa aja tuh rombongan lingkungan biasanya, kalau nggak dari gereja. Gitu. Ini kita ada di gereja juga ada komunitas terbentuk, komunitas Kalimantan Dayak gitu. Nah ini kita dari K3BT. Sementara Linda, peziarah asal Jakarta, mengaku sebelum berdoa di Gua Maria, dirinya bersama rombongan melakukan perjalanan salib dan mengikuti misa ekaristi. Sama anggota katekumen, anggota katekumen yang kemarin pas Paskah kita dibaptis. Oh gitu. Sudah sering kesini ke Gua Maria nih? Belum, kalau katekumen baru sekali. Tapi kalau perorangan itu udah? Saya udah kedua kali. Kedua kali. Sama siapa aja biasa kalau kesini? Kalau kesini biasanya sama orang-orang tua. Oh gitu. Sama keluarga. Tadi berdoa atau apa ya di sini? Iya. Melakukan jalan salib, terus kita ikutin misa ekaristik sama berdoa. Oh gitu. Gitu aja. Mbak, gimana suasananya nih sekarang Gua Maria sekarang? Untuk yang sekarang lebih syahdu ya dibanding sebelumnya. Selain saat hari libur panjang, keramaian objek wisata religi Gua Maria Bukit Kanada juga terjadi pada libur akhir pekan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Dua warga kampung Hebel, Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang positif terjangkit demam berdarah denggi atau DBD. Untuk menghentikan penyebaran DBD, Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat atau UPT Puskesmas Cikupa melakukan fogging area pemukiman warga. Tidak hanya di dalam halaman dan area dalam rumah, petugas juga melakukan pengasapan di area kebun-kebun warga yang biasa terdapat barang-barang bekas yang bisa menampung air hujan dan menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Selain fogging, petugas juga bersosialisasi kepada masyarakat agar rajin membersihkan lingkungan dan tidak menimbun barang bekas yang bisa menimbulkan genangan air. Jadi sebelum kita melakukan tindakan ini ya, jadi sebelum tindakan pengasapan atau fogging, jadi kita sebelumnya itu memang pengecekan dulu apakah memang ini kasus DBD atau bukan gitu ya. Jadi sebelumnya kita cek dulu ke rumahnya yang korban, misalkan kasus yang terkena. Jadi kita cek, kemudian memang itu kasus DBD, ya kita setelah itu melakukan dulu sebenarnya abatenisasi. Nah, kalau untuk fogging sendiri Bu, di berapa kelurahan sih Bu? Kalau untuk fogging di tahun ini udah 2 kali. Jadi yang pertama Kabayan Cibitis sama Pasar Hebel. Warga pun menyambut baik adanya kegiatan fogging agar tidak ada lagi warga yang terjangkit DBD. Itu ada 2 orang, Pak. Yang satu perempuan usia 22 tahun, yang satu masih SD kelas 1. Dengan ada kegiatan fogging dari puskesmas ini gimana nih Pak RT? Alhamdulillah, saya berterima kasih pada Puskesmas Cikupa yang telah partisipasi membantu masyarakat kami, khususnya T4, umumnya RW 303 Pasar Hebel. Saya berterima kasih kepada petugas secara cepat ditangani oleh Puskesmas. Masyarakat juga diminta untuk langsung mendatangi puskesmas atau klinik kesehatan lainnya jika mengalami gejala DBD, salah satunya demam tinggi. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.